Treble winnernya Italia tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Treble winnernya Italia tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Aduh, salah. Muncrat, Pak. Gila. Sebenarnya ini penting nih buat Bro Helta. Kalau Bro nonton ini mungkin perlu diadakan penelitian tentang pengaruh kemenangan tim kesayangan terhadap kondisi fisik. Ini kemarin aku sakit, tadi itu sakit. Kalau kawan-kawan yang nonton live reaction itu kan, aduh, mata masih gini, masih agak meriang. Tahu-tahu menang langsung segar bugar, Pak. Wih, gila. Tidak ada jejak sakit sedikit pun, hanya ada jejak-jejak kebahagiaan. Gila, ketinggalan 1-0, mana golnya itu aku nggak lihat karena lagi bermasalah koneksinya. Aduh, sampai sudah selesai pertandingan baru aku lihat, oh ternyata golnya bolonya itu gol unlucky aja buat kita. Kan itu sebenarnya tendangan kalau dilihat dari replay itu kan udah meleset jauh, tapi mental ke dalam kan. Dan habis itu syukurnya Inter merespon dengan sangat baik. Aduh, jangan-jangan nih bakalan panik atau gimana. Ternyata respon dari pemain-pemain Inter luar biasa. Dzeko menyamakan kedudukan dan habis itu satu persatu menjadi pembantaian, Pak. Aduh, kasihan bolonya. Anyway, anggap aja ini pembalasan karena mereka menggagalkan Scudetto kita musim lalu. Oke, dan lagi-lagi pemain kesayangan Interisti yaitu Udin Dzeko bermain sangat bagus dari build up. Cuma sayang dia beberapa berapa ya, 1 kali atau 2 kali peluangnya tidak berhasil. Kalau enggak itu mungkin sudah hat trick Dzeko, Pak. Luar biasa sih Dzeko. Dia 1 gol, 1 assist, kemudian menyebabkan penalti juga. Tembakannya itu mungkin kalau nggak dikena handsball itu sudah gol dia. Makanya aku bilang bisa hat trick. Yang satunya yang ini kan nggak assist, bukan assist, crossing yang sangat bagus dari Dumfries itu sayang sekali gagal dijadikan gol kan. Wih, mantap. Tapi sebelum kita bahas jalannya pertandingan, aku mau bawain beberapa update aja. Yang pertama, Dzeko, soal perpanjangan kontrak Dzeko, katanya kan sekarang mulai positif. Manajemen mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Dzeko. Ketika Dzeko ditanya, dia menjawab dengan diplomatis, "Not up to me to talk about contract extension." Ya bagus juga sih, bukan terserah saya. Daripada dia ngomong, "Oh ya akan mau perpanjang," itu kan kayak melangkahi gitu lah. Itu memang sebenarnya manajemen yang ngomong. Ya, kemudian Simone Inzaghi juga bilang bagus karena beberapa kali isu dia akan dipecat, akan digantikan. Kalau dia gagal menang lawan Bolonya dan Atalanta akan dipertimbangkan untuk dipecat. Tapi dia menjawab juga ketika ditanya gimana nih, dia jawab dengan simpel aja, "Aku punya hubungan yang istimewa dengan directors dan sangat menghargai transparansi mereka." Jadi dia bilang setelah kekalahan lawan Juventus mereka ada meeting dan di sana ada Zanetti, ada Bacin, Ausilio, BP Marotta juga tentunya. Mereka sudah membicarakan apa yang perlu diperbaiki. Tapi tentunya hasil pertemuan itu tidak dirilis ini ya, karena kan pertemuan internal. Cuma aku yakin ya dari sisi manajemen juga tidak akan terlalu menyalahkan Inzaghi, karena seperti yang aku bilang waktu kita kalah lawan Juve itu permainan kita bagus. Itu unsur unlucky-nya besar banget. Berapa banyak peluang kita yang mentah gitu loh. Jadi dari sisi taktik nggak ada kesalahan sama sekali gitu, tapi lebih ke penyelesaian akhir yang sayang sekali keacak-kadut. Dan kemudian ya 2 kesalahan itu, yang bola Brozo dipotong, kemudian Barella yang ditipu sama si Kostic kan. Nah,
Kemudian wingback Inter Di Marco dia mendedikasikan golnya untuk My Family and Friends. Ini katanya pertama kali dia mencetak gol di depan Kurva Nord di stand North itu loh, tribun utara itu. Makanya walaupun dia pernah mencetak sebelumnya, tapi gol ini katanya yang terasa sangat spesial, luar biasa. Nah, dia juga berbincang tentang gimana kita tidak memulai pertandingan dengan sangat baik. Dia bilang gini, "We certainly didn't start very well. We conceded from a deflection on a shot that had been heading out about 10 meters away." Jadi, ya memang kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Kami mengalami kebobolan gol dari pantulan apa ya? Deflection itu berubah arah, bola yang berubah arah, padahal bola itu sekitar 10 meter keluar dari gawang arah awalnya. Jadi memang faktor unlucky-nya itu gede banget gitu. Tapi untunglah, the important thing is that there was a reaction and that we won. Jadi hal yang penting adalah ada reaksi dari Inter dan kami menang gitu dia. Kemudian sekarang untuk kontrak extensionnya Skriniar. Dari Tuttosport dia bilang akan ada pembicaraan lagi negosiasi dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Tapi BP Marotta bilang ini akan selesai dalam 1 minggu atau 2 minggu. Aduh, ini mulai agak ketar-ketir ini. Dari awalnya kan ingat nggak dibilang habis lawan Barcelona, kemudian habis lawan Bolonya, kemudian lagi seminggu atau 2 minggu. Jadi aduh, tapi inilah dari Skriniar kan sudah bilang ingin memperpanjang. Semoga tidak ada yang aneh-aneh, itu aja sih. Oke, sekarang kita kita bahas jalannya pertandingan ya. Di awal-awal babak, aku setuju dengan Zeko juga ngomong serupa, Di Marco juga ngomong serupa. Inter tidak memulai pertandingan dengan baik. Tapi kita sangat tidak layak kebobolan karena yang seperti yang dibilang Di Marco barusan, itu sebenarnya bola kan sudah melenceng jauh tapi mental aduh, Onana nggak bisa ngapain. Ini juga yang bikin aku agak kesel. Dulu Handa yang main, wah semua menghujat Handa mainin Onana, kemudian Onana main gara-gara kebobolan, Onana yang disalahin. Padahal tidak banyak di antara gol-gol yang si Onana kebobolan ini yang merupakan kesalahan dia. Misalnya kayak yang tadi pagi, itu kan deflection. Kemudian ketika kalah lawan Juventus, gol kedua itu juga deflection dari Gosens. Kemudian gol pertama juga itu susah, itu pandangan dia ketutupan teman, bolanya juga first time yang jauh dari jangkauannya Onana. Jadi aku kurang paham apakah ini fans musuh yang menyamar pura-pura jadi Interisti, kemudian menghujat pemain-pemain Inter. Kan Inzaghi out, semua dipecat, minta. Kemudian Onana juga, wah Onana jauh sekali. Menurutku Onana tampil sangat baik. Dan kalau secara kasat mata, kita kebobolan banyak itu, aku sempat bahas ya, kita kebobolan sangat banyak Pak. Jadi kebobolan yang ada di tangan Onana itu lebih ke kesalahan dari lini pertahanan kita. Itu sih menurutku. Ini aku liatin aja ya, kita kebobolan 20 gol. Bayangkan 20 gol kita kebobolan. Ini banyak banget. Kalau bandingkan dengan Napoli ya yang ada di puncak klasemen, Napoli cuma kebobolan 10 gol. Kita 2 kali lipatnya Napoli kebobolan. Oke, langsung aja kita lihat dari player rating. Onana didapat nilai 6. Ini nilainya nggak begitu besar karena terus terang aja nggak ada serangan berarti dari Bolonya. Makanya nggak bisa dapat nilai gede gitu loh. Itu pun ketika ada serangan atau tembakan itu dia bisa menghalau. Beberapa kali dia menghalau crossing dan sebagainya. Sangat bagus. Oh ya, satu tembakan Arnautovic yang sangat berbahaya itu aku kira sudah gol itu bakalan dikolongin kan. Untung lebih cepat lututnya yang menghalau bola kan. Gila. Kemudian Skriniar bermain dengan sangat bagus di sisi kanan trio center back kita. Acerbi juga, Bastoni juga. Tapi di antara ketiga ini menurutku ya Skriniar yang paling bagus, sangat cepat dalam men-tackle. Yang agak mengherankan itu Bastoni. Di sini juga dibilang gitu.
Given the high scoring nature of the game, it's a bit surprising he wasn't more involved in the attacking phase. Jadi ini maksudnya dengan skor yang sebesar ini agak mengejutkan bahwa Bastoni tidak terlalu terlibat di fase menyerang. Ini kemungkinan dia masih belum fit bener, kan dia habis flu kan. Anyway ya memang bagusnya tidak ada serangan yang cukup berarti dari Bolonya. Kemudian Barella, Hakan, Mkhitaryan ketiganya mendapat nilai yang besar dengan Barella 7,5, Hakan 7,5 dan Mkhitaryan 7. Memang di antara bertiga ini ya Mkhitaryan masih dengan specialty-nya memberikan safe pass, umpan-umpan aman, menjaga supaya bola tetap mengalir, tapi yang benar-benar driving benar-benar menentukan arah serangan Inter itu ya Barella sama si Hakan. Itu menurutku. Yang catatan penting mungkin kawan-kawan sudah lihat ketika Brozovic masuk menggantikan Hakan, sangat terlihat lini tengah kita sangat stabil. Sangat stabil, balance banget. Ketika Hakan yang megang posisi regista, kita sangat berbahaya. Tapi lihat pertandingan lawan Juventus, kita sangat berbahaya tapi di sisi lain juga ada kerapuhan yang benar-benar mengkhawatirkan gitu loh. Nah kemarin ketika Brozo masuk, kalau kawan-kawan nonton pasti setuju, kayak nggak ada celah sama sekali di lapangan tengah Inter buat ditembus gitu loh. Jadi secara bertahan, rest defense ini yang aku selalu bilang, bahkan ketika menyerang pun Brozo itu positioning dia sangat bagus sehingga susah buat Bolonya mendapatkan kesempatan untuk serangan balik. Dugaanku kalau waktu Juventus Brozo main dari awal, kita nggak akan kebobolan seperti kemarin ini, karena at least rest defense kita baik gitu loh. Walaupun kita lagi menyerang, tapi formasi kita siap untuk transisi cepat dari menyerang ke bertahan. Apalagi ya gitu deh. Cuma dan satu yang menurutku sangat layak diacungi jempol ketika Brozo main, ini nggak kelihatan bahwa dia habis cedera lumayan lama. Betul nggak? Benar-benar menguasai lapangan tengah. Dan yang menarik adalah ketika Aslani masuk, kita seperti main pakai dua pivot. Pergerakan dua pemain ini, Brozovic dan Aslani, itu sangat mirip. Selalu aktif. Dan Aslani memang dulu pernah bilang bahwa di antara pemain Inter itu dia paling kagum dengan Brozovic. Dan dia menjadikan Brozovic ini sebagai role model dia. Ini kelihatan memang Aslani berusaha meniru permainan Brozo. Walaupun pada beberapa kesempatan memang kelihatan agak nggak fatal sih, tapi agak kayak numpuk antara posisi Brozo dengan Aslani. Tapi menurutku ini sebuah pola permainan yang layak dikembangkan di masa depan. Wih, Aslani bro, kalau dia bertahan di Inter dalam 2 atau 3 musim ini, aku yakin bakalan jadi bintang besar Aslani. Kemudian kita lihat siapa lagi yang menarik ya. Dumfries bagus, jelas lebih bagus daripada ketika lawan Juve. Kemudian Di Marco istimewa. Yang menarik adalah Gosens bermain menggantikan Di Marco. Dia bermain dengan sangat bagus, tapi sorry to say Di Marco terlalu istimewa. 2 gol dan kontribusi Di Marco itu bukan cuma 2 gol aja. Berkali-kali dia mengacak-acak pertahanan Bolonya, crossingnya, umpan-umpannya. Dan sekarang dia step up his game lebih ini lagi dengan menjadi finisher yang luar biasa. Tembakan tendangan bebas dia, walaupun mungkin kalau kiper yang lebih berkelas lagi mungkin nggak akan gol, karena itu kan sebenarnya kalau kawan-kawan tahu tendangan bebas itu kan antara kanan dan kiri itu adalah tanggung jawab kiper, kanan itu pagar betis kan. Nah sebenarnya dia kan nembak ke arah sisi yang kipernya aja yang ini telat bereaksi. Jadi tapi gol kedua Di Marco itu luar biasa. Itu assist dari Barella itu bagus banget umpannya. Kemudian siapa lagi, Belanova nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga. Terutama di bertahan dia tidak terlalu jelek Belanova. Gagliardini aku males komen. Kemudian Aslani ini dikasih nilai 7. Sangat bagus permainannya. Tapi ya
kembali lagi ini Aslani masuk kan ketika Bolonya praktis sudah kibarkan bendera putih kan. Kita mesti lihat lagi gimana Aslani main saat permainan masih hidup, saat masih kejar-mengejar gitu. Kita kan belum lihat ini. Nah, kemudian siapa lagi ya? Zeko, aku mau sedikit aja. Zeko sangat istimewa, tapi aku tetap dengan pendapatku bahwa Zeko ini bukan materi starting line up. Masalah dia itu umurnya sudah 37 tahun. Kalau dia terus-terusan tiap 3 hari main, itu bakalan sering ada periode di mana dia bermain jelek. Karena apa? Karena kelelahan fisik. Sekarang dia bagus, lawan Atalanta belum tentu karena ya darah tua, darah yang sudah tak bisa lagi kayak gitu. Aku sangat mendukung Zeko diberikan perpanjangan kontrak, tapi Inter benar-benar memerlukan striker. Kalau kita ngambil Marcus Thuram, kayaknya itu bagus karena kayaknya Lukaku sudah nggak bisa diharapin lagi. Aku sudah nggak terlalu ngarep sama Lukaku. Kalau kawan gimana? Masih nggak bunuh? Wah Lukaku itu kemarin main itu udah kelihatan dia agak kegemukan, kemudian cedera lagi. Sudahlah, kita sudah saatnya melupakan Lukaku. Kalau dia ada ya syukur, kalau enggak ya udah. Aku yakin ini salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan antara Inzaghi dengan manajemen. Karena ketika lawan Juventus itu memang kelihatan banget kita kekurangan seorang finisher. Zeko memang bermain sangat bagus, layak menjadi man of the match. Tapi ya kalau kita mau kritis, lawannya kan Bolonya. Lawan Juventus, Zeko tidak bisa berkutik. Itu saja sih. Dengan tidak mengecilkan kontribusi Zeko ya kan kawan-kawan tahu lah. Aku justru selama ini paling sering belain si Zeko kan. Cuma ya secara objektif memang kita perlu striker yang kualitasnya di atas Zeko untuk jadi pendampingnya Lautaro. Itu aja bro. Maunya gini dikit aja tapi lumayan karena menang kan. Jadi nggak terasa ngobrolnya terus gitu. Oke guys, nanti rencananya aku live streaming mungkin jam 9 supaya nggak terlalu parah begadang. Tapi aku nggak janji ya. Anyway sekitar sore itu kalau misalnya bisa aku live streaming, aku akan bikin ini scheduling kayak gitu. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nyawer, yang jadi member. 5.000 sebulan itu sangat berharga karena itu jadi apa ya? Jadi motivasi untuk terus ngonten. Kayak kemarin 2 hari aku nggak ngonten. Aduh. Ada member ini udah bayar, aku nggak ngonten, kayak gimana gitu rasanya. Oke, semoga nanti aku bisa tebus dengan bikin konten 2 kali lah. Kayak sekarang kan 1 konten, 1 live streaming, ya biar tidak merasa terlalu terbebani. Terbebani rasa dosa. Woi, gila ngawur ngidul. Udah, ciao guys, sampai jumpa di nanti malam. Oke, tapi belum janji ya, lihat nanti sore. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.